Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angela Yesika Tesalonika sebagai moderator dari Fokus Group 8 kelas MPKTG. Anggota Fokus Group 8 terdiri dari saya sendiri, lalu ada Anissa Fania, Natasha Sania, Putri Faradina, Ratka Atalah, dan Santar Fitrama. Seperti yang kita tahu bahwa zaman telah berkembang. Sekarang di era globalisasi, di mana batas-batas suatu negara di seluruh dunia itu terhapuskan. Untuk berkancah di ranah global, ada yang dikenal sebagai daya saing. Daya saing suatu negara merupakan konsep perbandingan akan kemampuan dan kinerja suatu negara untuk menjual dan menyediakan barang dan jasa pada suatu pasar tertentu. Berdasarkan laporan The Global World Economic Forum pada tahun 2017, peringkat daya saing Indonesia secara global berada di peringkat 36 dari 137 negara, yang artinya peringkat tersebut masihlah sangat rendah. Terdapat 12 pilar untuk memeringkat daya saing suatu negara. Dari ke-12 pilar tersebut, jiwa kepemimpinan merupakan fundamental bagi setiap individu dalam berperan menentukan daya saing suatu negara. Kita tahu bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan hasil buminya. Namun sumber daya alam tersebut tidak bisa dikelola dengan baik sebab Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia, yaitu entrepreneur yang mampu mengelola sumber daya alam secara optimal. Sebab itu, jiwa kepemimpinan diperlukan oleh semua orang guna mewujudkan Indonesia untuk berkontribusi dan berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Seseorang dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi memiliki banyak kelebihan dalam hal energi pikiran, tampilan, integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, dan karisma dengan kualitas yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari dilaksanakannya program ini. Tidak dapat dipungkiri, pada saat ini jiwa kepemimpinan sangat dibutuhkan bagi setiap masing-masing individu. Mengapa hal ini terjadi? Karena hal tersebut merupakan penunjang kita untuk tetap bisa bersaing bersama orang lain di masa yang akan datang dan di dunia internasional. Oleh karena itu, program ini hadir sebagai sarana untuk membentuk jiwa kepemimpinan. Tentunya dengan mempelajari dan mengikuti program Leadership Camp ini, banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh para peserta, antara lain seperti keterampilan bersosialisasi dan berkomunikasi yang baik, kepercayaan diri yang meningkat, keberanian diri untuk melakukan sesuatu, serta mampu memecahkan sebuah masalah dengan membuat keputusan yang tepat. Hal ini secara tidak langsung akan membangun karakter dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu yang ikut serta dalam acara ini. Di tengah era revolusi industri 5.0 ini, persaingan global dalam segala bidang menjadi semakin ketat. Seluruh negara berlomba-lomba meningkatkan mutu dan produktivitas agar tak tergerus persaingan. Terkait hal tersebut, Indonesia juga melakukan berbagai cara untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satunya dengan membina dan memaksimalkan potensi yang dimiliki anak muda sebagai generasi emas yang akan meneruskan tombak negara ini. Anak muda diharapkan dapat membawa negara ini menuju kesuksesan dalam menghadapi revolusi industri 5.0. Untuk menghadapi persaingan global di era revolusi industri 5.0 ini, kemampuan utama yang harus dimiliki anak muda adalah kepemimpinan. Dengan kemampuan kepemimpinan yang baik, anak muda dapat memberikan gagasan-gagasan yang cerdas untuk bangsa serta merealisasikannya dengan alur koordinasi yang matang. Sebenarnya, saat ini anak muda Indonesia telah memiliki potensi yang besar dalam kemampuan kepemimpinan, terbukti dengan banyaknya anak muda yang telah sukses di usia muda menjadi pebisnis, politikus, dan lain-lain. Namun, kemampuan ini dapat diasah dan dikembangkan lagi, terutama pada anak-anak muda yang belum menyadari potensi kepemimpinannya. Untuk itu, diperlukan suatu program yang secara taktis dan efektif memberikan pembekalan bagi anak muda dalam menajamkan kemampuan kepemimpinannya. Mengasah dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan pada anak muda, kami mengadakan program Leadership Camp bertajuk Extra 2021, Explore the Leadership in You. Program ini memiliki beberapa mata acara, yaitu yang pertama, Leadership Training, yaitu program pemberian bakal leadership dengan konsep mentoring kelompok yang diadakan sepekan 1 kali selama 2 bulan. Yang kedua, Focus Group Discussion, yaitu diskusi strategis mengenai leadership dengan konsep problem solving, dilakukan bersama kelompok mentoring masing-masing di akhir bulan pertama dan kedua. Yang ketiga adalah Talk Show, yaitu acara sharing dari influencer terkait pengalaman dan strateginya mengenai leadership. Acara ini dilaksanakan sebagai agenda closing dari
keseluruhan acara ekstra. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang tokoh pembicara yang kami tertarik untuk ajak mengisi acara ini. Dan dalam ini ia adalah Putri Indasari Tanjung, yang merupakan lulusan San Francisco Academy of Arts, dan saat dia umur 17 tahun dia mendirikan Creativepreneur yang merupakan event organizer yang ingin menyebarkan virus entrepreneurship kepada anak-anak muda Indonesia. Saya itu juga dia di tahun 2019 terpilih menjadi anggota staf khusus Presiden Jokowi, dan dengan kriteria-kriteria tersebut kami merasa bahwa ia merupakan orang yang tepat untuk mengisi acara yang kami ingin selenggarakan. Jadi saya akan membicarakan tentang strategi pelaksanaan acara leadership campaign yang kami sebut sebagai 5M. M pertama yaitu mengajak. Dalam arti ini mengajak figur yang kami pikir tepat untuk tema acara kami, seperti yang saya sudah bilang di slide sebelumnya, lalu mendiskusikan dan mengembangkan apa yang mau dibicarakan oleh pembicara untuk pengikut-pengikut partisipan leadership camp, mempromosikan acara ini walaupun dari sosmed atau flyer dan lain-lain. Dan tentunya pada akhirnya mengadakan acara ini sendiri. Saya Putri Faradina Alivia Rahman beserta rekan saya akan menjabarkan kesimpulan mengenai proposal yang telah kami buat. Jadi, program Leadership Camp merupakan wadah untuk menumbuhkan potensi jiwa kepemimpinan generasi penerus bangsa yang nantinya dapat membantu untuk meningkatkan daya saing bangsa. Para peserta akan menerima pelatihan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinannya melalui kegiatan yang telah kami rancang. Pelatihan berfokus kepada tujuan dan manfaat yang nantinya akan diperoleh. Adapun basic training yang perlu diterapkan kepada peserta yaitu memiliki sikap positif, berani mengambil risiko, menghargai waktu, motivasi untuk berkembang, dan disiplin diri. Nama saya Radkata Rizkianto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Faradina tentang kesimpulan. Jadi, untuk kesimpulan, melalui kegiatan talk show, forum group discussion, dan leadership training camp, di sini kita akan menyiapkan generasi muda yang sangatlah berkompeten dan yang dapat bersaing di bangsa-bangsa lainnya. Selanjutnya, kita juga akan menciptakan sifat-sifat seperti pembentukan skill dan karakter, membangun kepercayaan diri, melatih kemampuan berorganisasi, dan masih banyak lagi. Dan kami rasa itu akan tercipta sebagai output setelah mengikuti kegiatan yang akan kami laksanakan.